Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinia Fita Rizky dari kelas 6B. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu sosiolinguistik dan hubungan variabel sosial dengan sosiolinguistik. Dalam kesempatan kali ini ada 4 hal yang akan dibahas di dalam video. Yang pertama, pengertian sosiolinguistik. Yang kedua, mendiskusikan dan memahami hakikat sosiolinguistik. Yang ketiga, epistemologi sosiolinguistik. Dan yang keempat, kaidah dalam mempelajari sosiolinguistik. Sosiolinguistik berasal dari kata sosio dan linguistik. Sosio sama dengan kata sosial, yaitu berhubungan dengan masyarakat. Linguistik adalah ilmu yang mempelajari dan membicarakan bahasa, khususnya unsur-unsur bahasa dan antara unsur-unsur itu. Jadi, sosiolinguistik adalah kajian yang menyusun teori-teori tentang hubungan masyarakat dengan bahasa. Berdasarkan pengertian sebelumnya, sosiolinguistik sangat juga mempelajari dan membahas aspek-aspek kemasyarakatan bahasa, khususnya perbedaan-perbedaan yang terdapat di dalam bahasa dan berkaitan dengan faktor-faktor kemasyarakatan. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa sosiolinguistik tidak hanya mempelajari tentang bahasa, tetapi juga mempelajari tentang aspek-aspek bahasa yang digunakan oleh masyarakat. Sosiolinguistik merupakan ilmu antardisiplin antara sosiologi dengan linguistik. Dua bidang ilmu empiris yang mempunyai kaitan erat. Sosiologi merupakan kajian yang objektif dan ilmiah mengenai manusia di dalam masyarakat, lembaga-lembaga dan proses sosial yang ada di dalam masyarakat. Fisherman mengatakan kajian sosiolinguistik lebih bersifat kualitatif. Jadi, sosiolinguistik berhubungan dengan rincian-rincian penggunaan bahasa yang sebenarnya, seperti deskripsi, pola-pola pemakaian bahasa, atau dialek tertentu yang dilanturkan penutur, topik, latar pembicaraan. Sosiolinguistik memandang bahasa pertama-tama sebagai sistem sosial dan sistem komunikasi, serta bagian dari masyarakat dan kebudayaan tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan pemakaian bahasa adalah bentuk interaksi sosial yang terjadi di dalam situasi konkret. Berdasarkan beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sosiolinguistik berarti mempelajari tentang bahasa yang digunakan dalam daerah tertentu atau dialek tertentu. Ditinjau dari namanya, sosiolinguistik menyangkut ke dalam daerah tertentu atau dialek tertentu. Ditinjau dari namanya, sosiolinguistik menyangkut sosiologi dan linguistik. Karena itu sosiolinguistik mempunyai kaitan yang sangat erat dengan kedua kajian ilmu tersebut. Sosio adalah masyarakat dan linguistik adalah kajian bahasa. Jadi, kajian sosiolinguistik adalah kajian tentang bahasa yang dikaitkan dengan kondisi kemasyarakatan. Berdasarkan beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sosiolinguistik
berarti ilmu yang mempelajari tentang bahasa yang dikaitkan dengan kondisi masyarakat tertentu. Topik yang kedua yang akan dibicarakan adalah memahami hakikat sosiolinguistik dengan landasan teoritis yang baik. Terdapat beberapa variabel sosial yang dapat menjadi alasan seseorang berbicara dalam menggunakan sebuah bahasa, seperti kelas sosial, status sosial, pendidikan, pekerjaan, etnik, gender, usia, dan sebagainya. Faktor-faktor tersebut dapat sangat mempengaruhi terhadap performa kebahasaan setiap orang. Karena performa kebahasaan seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi mental masing-masing penutur, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial di sekitarnya. Bahasa yang digunakan oleh seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sebelumnya saya sudah jelaskan, yaitu latar belakang sosial, kelas sosial, status sosial, pendidikan, pekerjaan, etnik, gender, usia, dan sebagainya ketika menuturkan itu. Hubungan antara variabel sosial seorang penutur dengan performa kebahasaannya itulah yang dicoba dipelajari di dalam sosiolinguistik. Dengan demikian, kita dapat merumuskan bahwa sosiolinguistik itu adalah sebuah cabang ilmu yang mempelajari penggunaan bahasa di masyarakat. Atau dapat didefinisikan dengan cara lain bahwa sosiolinguistik itu merupakan cabang ilmu yang bersifat interdisipliner, yang menghubungkan linguistik dengan sosiologi, yang berusaha memahami, membuktikan, atau mengkaji adanya pengaruh variabel-variabel sosial dalam penggunaan bahasa di masyarakat. Dalam prinsipnya, sosiolinguistik dapat kita pahami sebagai cabang ilmu yang berusaha memahami penggunaan bahasa di masyarakat dengan memperhatikan beberapa variabel sosial yang melingkupi penutur di dalam masyarakat tersebut. Jadi, setelah kita memahami hakikat linguistik, pada video ini yang perlu kita diskusikan selanjutnya adalah epistemologi sosiolinguistik, yaitu bagaimana sosiolinguistik sebagai cabang ilmu beroperasi. Untuk menjelaskan bagaimana sosiolinguistik beroperasi, kita perlu acuan bahwa ada variabel-variabel utama dalam sosiolinguistik. Variabel yang pertama adalah variabel bahasa, dan yang kedua adalah variabel sosial. Dalam studi pembelajaran sosiolinguistik, variabel bahasa ditempatkan sebagai variabel dependen atau variabel yang berubah-ubah atau variabel yang dipengaruhi. Sementara variabel sosial adalah variabel independen atau variabel tetap yang mempengaruhi. Sementara itu, Profesor Wijana dari Universitas Gadjah Mada membuat dua kategori atau dua tipe studi sosiolinguistik. Tipe pertama adalah studi yang bersifat korelasional, sedangkan yang kedua adalah studi yang bersifat implikasional. Lalu, apa perbedaan di antara keduanya? Dalam studi korelasional, sosiolinguistik digunakan untuk mengkaji hubungan atau korelasi antara variabel-variabel sosial, kondisi sosial seseorang atau kelompok orang dengan performa kebahasaannya. Misalnya, adakah hubungan usia dengan bahasa, atau antara usia dengan pengguna bahasa, atau betulkah
bahasa anak-anak dengan bahasa remaja dengan bahasa dewasa, dan manula itu berbeda. Perbedaannya dari mana? Pada tingkat fonologika, morfologika, semantika, sintaksiska, leksikal, atau pada tingkat yang lain. Dalam studi korelasional dicari juga contoh lainnya. Misalnya dalam studi korelasional bisa juga dikaji hubungan antara profesi dengan performa kebahasaan. Seperti betulkah bahasa Indonesia yang digunakan oleh seorang belantik, oleh seorang guru, oleh seorang insinyur, atau contohnya insinyur teknik itu berbeda, dan perbedaannya itu bagaimana pada tingkat fonologika, morfologika, sintaksiska, semantik, atau leksikalka. Nah, itu semua dikaji di dalam studi korelasional. Sementara dalam tipe studi implikasional, sosiolinguistik berusaha menggunakan bahasa atau tuturan seseorang untuk mencari informasi yang tersembunyi atau informasi implikatif yang tidak muncul tetapi bisa ditemukan di dalam tuturan. Jadi, studi implikasional digunakan untuk mengkaji informasi kebahasaan dan informasi sosial yang bisa kita gali melalui tuturan. Dan sekarang kita memasuki topik yang terakhir pada video ini, yaitu manfaat atau kaidah dalam mempelajari sosiolinguistik secara serius. Apa yang kita peroleh apabila kita mempelajari sosiolinguistik dengan sungguh-sungguh? Ada dua manfaat praktis dan efektif yang bisa kita rasakan jika kita mempelajari sosiolinguistik. Yang pertama, karena kita mempelajari kebahasaan di dalam masyarakat, maka dengan sendirinya kita dapat terlatih untuk menggunakan bahasa sesuai dengan konteksnya. Karena bahasa itu sangat tekstual, kita dapat menyesuaikan berbagai kondisi sosial tempat kita hidup. Yaitu ketika kita bicara di keluarga, di masyarakat, atau di tempat nongkrong dengan cara yang berbeda, namun dengan porsi yang tepat. Sementara yang kedua adalah manfaat efektif. Manfaat efektif ini berkaitan dengan apresiasi bahasa yang digunakan oleh seseorang, di mana kebanyakan orang menilai orang yang berbahasa berbeda dengan kita itu salah. Maka dari itu, disinilah sosiolinguistik berusaha menghindari justifikasi salah atau benar, karena setiap tuturan seseorang memiliki rasionalitasnya sendiri-sendiri. Nah, setidaknya itulah manfaat-manfaat yang dapat kita peroleh apabila kita mempelajari ilmu sosiolinguistik, dan tentu saja pengalaman setiap orang dalam mempelajari sosiolinguistik dapat memberikan perbedaan manfaat pada tiap personalnya. Sekian dari saya, maaf apabila banyak informasi yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.